Pertama-tama Bunda siapkan kentang. Di sini kita memerlukan 500 gram kentang ya. Ini saya beli di pasar, harganya Rp6.000. Kentang ini akan saya kupas terlebih dahulu. Nah, ini udah selesai dikupas ya. Kemudian ini saya potong agak kecil-kecil seperti ini. Karena ini akan saya rebus agar nanti lebih cepat lunaknya. Atau alternatif lain, Bunda bisa mengukusnya atau menggorengnya. Yang penting nanti hasil akhirnya kentang ini menjadi lunak. Setelah dipotong-potong, ini akan saya cuci sampai bersih, baru kemudian akan direbus. Nah, ini airnya udah mendidih ya. Jika sudah mendidih seperti ini bisa langsung kita masukkan aja kentangnya. Ini kita rebus sampai kentangnya lunak. Nah, ini punya saya udah lunak ya. Ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Nah, ini kentang yang tadi sudah kita rebus, ini sudah saya dinginkan juga, dan ini akan saya potong kecil-kecil. Ini motongnya, tapi jangan terlalu kecil-kecil amat ya bun ya, sedang aja seperti ini. Karena jika terlalu kecil, nanti saat kita tumis kentangnya ini malah bisa hancur dan gak kelihatan. Jadi dipotong dadu seperti ini aja ya. Nah, ini udah selesai dipotong-potong, ini kentangnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan menyiapkan bumbunya. Siapkan 5 siung bawang merah dan 5 siung bawang putih. Ini sudah saya cuci bersih dan saya giling halus. Nah, ini sudah halus ya bawang merah dan bawang putihnya. Ini bisa kita pindahkan ke dalam wadah dan kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga sekitar 1 ikat daun bawang. Ini 1 ikat seperti ini saya beli di pasar, harganya Rp2.000. Ini daun bawangnya kita semuin aja ya, nggak apa-apa. Karena memang ini daun bawangnya agak banyak. Ini daun bawangnya sudah saya cuci bersih dan saya iris tipis seperti ini. Nah, ini sudah selesai diiris ya. Ini daun bawangnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menumis. Kemudian masukkan bawang merah dan bawang putih yang tadi sudah kita giling halus. Nah, ini kita tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi dan harum. Nah, seperti ini udah cukup ya. Kemudian masukkan kentang yang tadi sudah kita rebus dan potong kecil-kecil. Boleh juga ditambahkan sedikit air untuk meresapkan bumbu ke dalam kentangnya. Ini kita aduk-aduk sebentar, kemudian tambahkan juga 1 saset kaldu bubuk. Di sini saya menggunakan yang rasa daging sapi. Masukkan juga lada bubuk 1 saset. Ini kita pakai semua aja ya ladanya, biar nanti rasanya lebih mantap. Tambahkan juga 1/4 sendok teh garam, karena menurut saya memang 1 saset kaldu bubuk tadi masih agak kurang ya asinnya. Masukkan juga gula pasir setengah sendok teh, serta bubuk kari sedikit aja, ini sekitar 1/4 sendok teh. Tapi walaupun sedikit, bubuk karinya ini kalau bisa jangan di skip ya bun ya, karena nanti bubuk kari ini akan memberikan cita rasa yang sedap dan wangi. Kemudian ini kita aduk sampai rata. Kalau misalnya bunda mau menambahkan sedikit air lagi juga boleh ya, biar bumbu-bumbunya ini semakin meresap ke dalam kentangnya. Nah, ini kita aduk dan masak sampai airnya ini menyusut dan bumbunya ini meresap ke dalam kentang. Nah, jika sudah seperti ini, terakhir masukkan daun bawang 1 ikat yang tadi sudah kita iris tipis. Nah, ini kita masak ya sampai daun bawangnya ini layu. Ini kita aduk-aduk terus. Nah, jika sudah seperti ini, bisa dikecilkan apinya atau boleh juga dimatikan dulu ya apinya, dan masukkan 2 butir telur ukuran sedang. Ini kenapa apinya dikecilkan atau dimatikan? Karena kalau apinya hidup terlalu besar, ini telurnya akan langsung menggumpal dan kurang tercampur rata. Nah, ini kita aduk sampai telurnya ini benar-benar tercampur rata dengan kentangnya. Nah, ini sudah rata ya. Kemudian apinya boleh dihidupkan kembali atau dinaikkan levelnya ke level sedang. Nah, ini kita masak sebentar aja sampai telurnya ini setengah matang. Jadi teksturnya masih agak becek-becek lembek gitu ya bun ya telurnya. Nah, seperti ini udah cukup. Ini bisa kita koreksi rasanya. Jika sudah oke, ini bisa langsung kita angkat. Ini sudah siap untuk kita jadikan sebagai isian. Tapi sebelumnya kita siapkan dulu kulitnya ya. Untuk kulitnya di sini saya menggunakan yang praktis aja, yaitu tahu kulit. Dan untuk satu resep ini bunda memerlukan sekitar 26 tahu kulit seperti ini. Ini tahu kulitnya saya beli di pasar, harganya Rp300 per buahnya. Jadi ini yang ukuran tahu agak kecil ya bun ya. Tapi ini walaupun kecil nggak apa-apa, nanti setelah diisi sampai penuh dan dilapisi dengan tepung terigu, nanti ukurannya menjadi cukup besar.
Tahu ini sudah saya cuci bersih dan saya gunting di satu sisinya untuk nanti kita memasukkan isiannya. Jika sudah selesai digunting semua, ini akan langsung saya isi aja. Ambil satu buah tahu, kemudian masukkan kentang telur kare ke dalam tahu. Ini karena tahunya nggak terlalu besar, jadi saya memasukkan kentangnya agak banyak ya, sampai tahunya ini gendut, sambil ditekan-tekan agar bagian dalamnya padat. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana mudah ya bun ya cara membuatnya? Ambil satu buah tahu, kemudian masukkan kentang telur kare yang tadi sudah kita tumis. Ini kita masukkan sampai penuh ya. Jika bunda membuat seperti yang ada di video, maka satu resep ini akan menghasilkan sekitar 26 tahu isi kentang telur kari seperti ini. Atau saya menyebutnya ini martabak tahu ya. Jadi ini seperti martabak telur, tapi kulitnya kita pakai tahu. Jadi nanti akan memberikan sensasi rasa yang unik dan enak banget, lain daripada yang lain. Jika sudah diisi seperti ini bisa bunda stok ya bun ya. Jadi kalau misalnya bunda ingin membuat untuk jualan keesokan harinya, ini bisa bunda buat satu hari sebelumnya. Tinggal bunda masukkan aja ke dalam wadah yang tertutup rapat, kemudian disimpan di kulkas bawah dan dijual ataupun digoreng keesokan harinya. Tapi punya saya kali ini akan langsung saya goreng aja. Sebelumnya saya akan menyiapkan pelapisnya terlebih dahulu. Untuk pelapisnya saya buat yang agak kental ya, agar nanti kentangnya nggak keluar kemana-mana saat digoreng. Gunakan sekitar 6-8 sendok tepung terigu, tambahkan juga garam ataupun kaldu bubuk ya, agar nanti rasanya lebih gurih. Ini saya larutkan dengan secukupnya air. Ini kira-kira kekentalannya seperti ini ya bun ya. Kemudian panaskan minyak secukupnya dalam wajan untuk menggoreng, dan jika minyaknya udah panas, langsung aja celupkan martabak tahu kentangnya ke dalam lapisan penculup, kemudian langsung kita goreng. Nah, ini pastikan bagian kentangnya ini tertutup dengan tepung terigunya ya bun ya, agar kentangnya ini nggak keluar. Nah, ini kita goreng sampai pelapis bagian luarnya ini berwarna agak kecoklatan dan crispy. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini tepung terigu pelapisnya udah berwarna kecoklatan. Ini sudah matang dan bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Nah, ini yang barusan kita goreng tadi. Ini terlihat sangat menarik dan menggoda selera. Ini gendut-gendut banget, dan dari menggorengnya tadi aja udah tercium bau harum kentang kari yang sedap banget. Siapa yang menyangka jika camilan kita kali ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana dan murah meriah. Selain dijual satuan, ini juga bisa bunda kemas ya menggunakan plastik mika. Ini punya saya yang ukuran 7x14 cm. Ini bisa diisi 4 buah ya. Boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap. Jika menggunakan plastik mika dan saus sambal saset seperti ini, silahkan disesuaikan lagi untuk harga jualnya. Atau ini juga bisa bunda kemas satuan, misalnya untuk snack box. Ini bisa bunda masukkan ke dalam plastik OPP seperti ini. Ini punya saya yang ukuran 9x9 cm. Kemudian saya juga menambahkan stiker thank you seperti ini. Jika dikemas menggunakan plastik OPP dan stiker thank you seperti ini, jadi terlihat semakin cantik dan elegan ya bun ya. Oh ya, jika bunda tertarik membeli plastik OPP dan stiker thank you seperti ini, agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silahkan dicek. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini jika dimakan hangat-hangat, tahu bagian luarnya kriuk crispy, berpadu dengan lembutnya kentang telur kari yang ada di sebelah dalam. Ini kentangnya enak banget. Gurih, berasa makan martabak telur kentang ya. Terasa ada bumbu karinya juga, sedap banget. Ini benar-benar enak mantep. Apalagi dimakan dengan saus sambal seperti ini, semakin menambah cita rasa lezatnya. Jika makan satu, bunda pasti kurang. Ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp19.100, menghasilkan 26 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp734. Nah, ini masih bisa bunda jual ya, dengan harga mulai dari 2 ribuan aja. Atau jika dijual 5.000 isi 4 juga masih untung ya. Untuk rincian modal dan resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk rincian modal dan harga jual, ini hanya perkiraan ya bun ya, hanya hitungan kotornya aja. Silahkan
silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang Bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Ada yang lebih murah, ada juga yang lebih mahal. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Bunda siapkan cup es krim, ini yang ukuran kecil ya Bunda. Dan untuk satu resep ini Bunda memerlukan sekitar 30 cup es krim kecil seperti ini. Ini cup es krimnya kita oles dengan minyak sayur terlebih dahulu ya, agar nanti kuenya nggak lengket dan mudah dikeluarkan setelah matang. Ini jika sudah, bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kita akan menyiapkan bahan lainnya. Kemudian siapkan juga cabai merah keriting sebanyak 100 gram. Ini saya menggunakan agak banyak ya Bun ya, karena di tempat saya cabai lagi murah-murahnya. 1 kilonya cuma Rp20.000. Tapi kalau misalnya di tempat Bunda harganya lagi mahal, ini cabainya boleh di skip ya, atau boleh juga diganti dengan cabai bubuk. Cabai ini saya iris tipis seperti ini, dan jika sudah, cabainya ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga makaroni. Ini makaroni yang rebus ya Bun ya, yang biasa untuk sop itu. Ini saya beli di pasar, harganya Rp5.000 per 250 gram. Dan untuk satu resep ini hanya terpakai 100 gram aja. Makaroni ini akan saya lunakkan dengan cara direbus. Bunda juga boleh menyiramnya ya dengan air mendidih ataupun air dingin. Tapi biar lebih cepat, ini akan saya rebus aja. Nah, ini airnya udah mendidih. Ini bisa langsung kita masukkan aja makaroninya. Dan jangan lupa tambahkan juga sedikit minyak sayur, sekitar setengah sendok makan, agar nanti makaroninya tidak saling menggumpal. Nah, ini punya saya udah lunak ya. Ini makaroninya akan saya tiriskan. Jika sudah, makaroninya ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 4 batang daun bawang. Ini yang ukuran agak besar ya Bun ya. Ini sudah saya cuci bersih dan saya iris tipis. Nah, ini sudah selesai ya. Ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 5 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah. Ini juga sudah saya cuci bersih ya, dan akan saya giling halus. Nah, seperti ini udah halus ya. Ini bawang merah dan bawang putihnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga ikan giling sebanyak 400 gram. Ini adalah ikan ekor kuning ya. Bunda boleh menggunakan jenis ikan yang lain. Ini saya beli di pasar sudah digiling halus seperti ini. Harganya Rp20.000 per 500 gram. Bunda boleh menggunakan jenis ikan yang lain ya, tapi pastikan gunakan aja jenis ikan yang harganya ekonomis. Menurut saya, ikan ekor kuning ini sudah cukup enak rasanya dan warnanya juga putih ya, dibandingkan jika kita membeli ikan yang agak mahal seperti ikan tenggiri giling. Karena ini kita untuk jualan yang murah meriah aja ya. Kemudian siapkan wadah bersih yang agak besar dan masukkan tepung terigu sebanyak 250 gram, serta tepung sagu sebanyak 400 gram. Kemudian ini kita siram dengan air dingin biasa ya Bun ya, bukan air hangat ataupun air mendidih. Ini cuman air suhu ruang aja sebanyak 600 ml. Kemudian ini kita aduk sampai rata. Ini kita aduk sampai tidak ada yang menggerindil ataupun yang mengendap di bagian bawah. Karena biasanya tepung sagu itu kan akan lengket dan mengendap di bagian bawah ya kalau dicampur dengan air seperti ini. Oh ya, untuk tepung terigunya ini saya gunakan tepung terigu curah biasa aja yang 1 kilonya Rp10.000. Dan untuk tepung sagunya ini boleh Bunda ganti dengan tepung tapioka ya. Tapi kalau untuk jualan saran saya gunakan aja yang lebih ekonomis ya. Jika di tempat saya tepung sagu curah itu lebih murah dibandingkan dengan tepung tapioka. Harga tepung sagu curah di tempat saya hanya sekitar Rp11.500. Nah, ini sudah tercampur rata. Kemudian tambahkan 2 butir telur. Di sini saya menggunakan telur yang ukuran kecil aja. Kemudian ini kita aduk sampai rata. Jika sudah rata, kemudian masukkan ikan giling sebanyak 400 gram. Kemudian ini kita aduk lagi ya sampai rata. Jika sudah rata, kemudian masukkan minyak sayur sebanyak 125 ml. Gunakan minyak sayur yang kualitas bagus ya Bun ya, jangan gunakan yang bekas menggoreng. Kemudian ini kita aduk sampai rata dan pastikan minyaknya ini benar-benar tercampur rata dengan adonan. Dan ciri-ciri minyaknya ini sudah tercampur rata dengan adonan.
Minyaknya ini nggak ada lagi yang mengambang di permukaan. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini minyaknya udah nggak kelihatan lagi di permukaannya. Ini udah rata. Kemudian masukkan 1,5 sendok makan datar garam. Juga masukkan kaldu bubuk 2 saset. Di sini saya menggunakan yang rasa daging sapi ya. Juga masukkan lada bubuk 1 saset. Kemudian ini kita aduk rata lagi. Jangan lupa masukkan juga 5 siung bawang merah dan 5 siung bawang putih yang tadi sudah kita giling halus. Oh ya, masukkan juga cabai merah yang tadi sudah kita iris tipis, serta daun bawang yang juga tadi sudah kita iris tipis. Nah, ini kita campur ya, dan kita aduk sampai rata. Nah, terakhir masukkan makaroni yang tadi sudah kita lunakan. Nah, ini kita aduk sampai benar-benar tercampur rata. Jika sudah rata, ini sudah siap untuk kita jadikan sebagai isian. Ini seperti adonan siomay ikan ya bun ya, tapi ini memang agak lebih cair. Untuk rasanya ini mirip banget dengan siomay ikan. Ini enak banget. Karena ini isinya banyak banget dan pasti menghabiskannya membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan adonan yang berbahan ikan seperti ini tidak boleh diletakkan di suhu ruang terlalu lama. Jadi ini akan saya ambil sedikit aja dulu ya, dan sisanya akan saya simpan di dalam kulkas. Saya akan membuatnya secara bertahap. Kemudian ambil 1 buah cup es krim yang sebelumnya sudah dioles dengan minyak sayur. Ini kita isi sampai penuh ya, seperti ini. Jika Bunda membuat seperti yang ada di video, maka satu resep ini akan menghasilkan 30 cup es krim yang berisi adonan siomay seperti ini. Jika sudah diisi semua, ini akan kita kukus ya. Menyusun di sarangannya nggak apa-apa rapat-rapat seperti ini, atau kalau nggak muat boleh juga ditumpuk ke atas ya. Ini kita kukus sekitar 25 menit atau sampai kuenya ini matang. Dan ciri-ciri kuenya ini matang, nanti kuenya ini saat ditusuk di bagian tengahnya nggak lembek lagi. Nah, ini punya saya udah matang ya, ini sudah didinginkan. Ini mengeluarkannya sangat mudah, sama sekali nggak lengket, karena tadi kita sudah mengoles cup es krimnya dengan minyak sayur. Jika sudah dikukus seperti ini bisa Bunda stok ya bun ya. Jadi kalau misalnya Bunda ingin membuat untuk jualan keesokan harinya, ini bisa Bunda buat 1 hari sebelumnya. Tinggal Bunda masukkan aja ke dalam wadah yang tertutup rapat, kemudian disimpan di kulkas bawah. Dan dijual ataupun diolah kembali keesokan harinya. Atau ini juga bisa disetok setelah dipanir ya. Oh ya, ini tidak akan kita jual dengan ukuran besar seperti ini ya. Tapi ini akan kita iris-iris lagi, karena kita untuk jualan yang murah meriah dan juga agar tampilannya lebih menarik. 1 cup es krim seperti ini akan kita iris menjadi 3 bagian. Jadi nanti satu resep ini akan menghasilkan 90 iris siomay ikan seperti ini. Jika sudah diiris semua, ini akan kita panir ya, tapi sebelumnya kita akan membuat adonan pencelupnya terlebih dahulu. Untuk adonan pencelupnya mudah, hanya menggunakan sekitar 4 sendok makan tepung terigu yang dilarutkan dengan sedikit air. Boleh juga ditambahkan garam ataupun kaldu bubuk agar lebih gurih. Nah, seperti ini udah cukup ya, ini sudah bisa dijadikan sebagai adonan pencelup. Ambil 1 irisan siomay ikan, kemudian ini kita celupkan ke adonan pencelup. Dan kita baluri dengan tepung panir. Ini merata ke seluruh permukaannya ya. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana? Mudah ya bun ya cara membuatnya? Ambil 1 potong siomay yang sudah diiris tipis. Ini kita celupkan terlebih dahulu ke larutan terigunya. Kemudian baru kita baluri dengan tepung panir. Nah, jika sudah dipanir seperti ini juga bisa Bunda stok loh. Jadi, ini bisa Bunda stok sebelum ataupun setelah dipanir. Ini sama-sama awetnya. Atau ini juga bisa Bunda bekukan. Jadi, ini bisa dijadikan sebagai ide frozen food. Jika dalam kondisi beku, ini bisa tahan sampai 1 bulan. Dan punya saya ini akan langsung saya goreng aja. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menggoreng. Dan jika minyaknya udah panas, ini langsung aja kita goreng menggunakan api sedang. Sampai tepung panirnya ini menjadi crispy dan berwarna agak kecoklatan. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah, ini gorengnya nggak usah lama-lama ya bun ya, karena ini siomay ikannya udah matang. Kita hanya mematangkan tepung panirnya aja sampai menjadi crispy. Nah, ini udah matang ya, ini 2 sisinya sudah berwarna kecoklatan dan tepung panirnya juga udah crispy. Ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai.
Nah, ini barusan yang kita goreng. Ini kelihatan crispy banget bagian luarnya. Dan dari menggorengnya tadi aja udah tercium wangi ikan yang sedap banget. Ini kelihatan sangat lezat. Siapa yang menyangka jika camilan kita kali ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana dan murah meriah. Selain dijual satuan, ini juga bisa Bunda kemas ya menggunakan plastik mika seperti ini. Ini punya saya yang ukuran 7 x 14 cm dan ini bisa diisi 5 buah. Boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap. Jika menggunakan plastik mika dan saus sambal saset seperti ini, silahkan disesuaikan lagi untuk harga jualnya. Atau jika Bunda ingin berjualan di sekolahan agar lebih menarik dan anak-anak lebih mudah memegangnya, ini bisa Bunda tusuk dengan stik es krim seperti ini ya. Jika ada anak-anak yang membeli, tinggal Bunda kemas aja menggunakan kertas nasi yang sudah digunting kecil-kecil seperti ini. Boleh juga ditambahkan saus sambal di atasnya. Jadi terlihat semakin menarik dan menggoda selera. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini jika dimakan hangat-hangat, bagian luarnya crispy banget. Berpadu dengan lembutnya siomay ikan yang ada di sebelah dalam. Ini siomay ikannya enak banget. Gurih, berasa banget ikannya. Ini seperti makan siomay ikan crispy ya. Ini enak banget. Ini benar-benar enak. Mantul, sedep, mantep. Apalagi dimakan dengan saus sambal seperti ini. Semakin menambah lezatnya. Jika makan satu, Bunda pasti kurang. Ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp41.550, menghasilkan 90 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp461. Nah, ini masih bisa Bunda jual ya dengan harga mulai dari 1000-an aja. Untuk rincian modal dan resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk rincian modal dan harga jual ini hanya perkiraan ya Bun ya, hanya hitungan kotornya aja. Silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang Bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Ada yang lebih murah, ada juga yang lebih mahal. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, Bunda siapkan cabai merah besar. Di sini saya gunakan sekitar 10 buah aja. Ini sudah saya cuci bersih dan saya iris tipis seperti ini. Jika Bunda untuk jualan yang murah meriah dan cabai di tempat Bunda sedang mahal-mahalnya, ini cabainya boleh di skip aja ya Bun ya, atau boleh juga diganti dengan cabai bubuk. Nah, ini kalau udah cabainya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 5 batang daun bawang. Ini yang ukuran agak besar ya Bun ya. Jadi memang kita menggunakan daun bawang yang agak banyak. Ini kita iris tipis seperti ini, dan jika sudah, ini daun bawangnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 5 siung bawang merah dan 5 siung bawang putih. Ini juga sudah saya cuci bersih dan saya giling halus. Nah, ini udah halus ya. Ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga jamur. Di sini saya menggunakan jamur tiram. Ini saya beli di pasar, harganya Rp5.000 per 250 gram. Ini jamurnya akan saya cuci dulu ya. Nah, ini sudah saya cuci bersih dan ini sudah saya buang juga tadi akar-akarnya. Jadi volumenya memang agak berkurang ya. Kemudian ini kita peras terlebih dahulu karena memang setelah dicuci jamur itu sangat menyerap air. Ini kita peras sedikit-sedikit seperti ini dan ini airnya cukup banyak ya. Ini kalau nggak diperas, nanti saat dimasak, ini jamurnya akan semakin mengeluarkan banyak air. Sedangkan isiannya ini saya ingin membuat yang agak kering. Nah, ini sudah diperas semua. Kemudian ini saya suwir-suwir seperti ini. Sebenarnya Bunda bisa aja ya memotong-motongnya melintang menggunakan pisau. Tapi menurut saya, ini hasilnya nanti akan lebih bagus jika disuwir-suwir seperti ini. Jadi nanti ini
terlihat seperti ayam suwir gitu ya bun ya. Nah ini udah selesai disuwir semua seperti ini. Kalau misalnya masih terasa agak basah jamurnya, boleh diperas lagi ya bun ya, karena memeras setelah disuwir seperti ini memang akan lebih mudah. Nah ini jamurnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 1 bungkus tahu. Ini tahu yang ukuran kecil ya. Ini saya beli di pasar, harganya Rp3.500, isinya ada 10 buah tahu. Ini akan saya cuci terlebih dahulu. Nah, ini udah dicuci ya. Kemudian ini saya haluskan. Di sini saya menghaluskannya menggunakan ulekan aja karena cuman sedikit. Kalau misalnya Bunda membuat dalam jumlah banyak untuk jualan, Bunda bisa menggunakan alat lainnya ya agar lebih mudah dan cepat. Nah, ini udah selesai dihaluskan. Kemudian ini akan saya masak sebentar. Ini saya oseng-osengnya nggak pakai minyak ya Bun ya, karena saya hanya ingin menghilangkan kadar airnya aja. Sebenarnya Bunda bisa aja ya memerasnya menggunakan kain, tapi ini biar lebih praktis, saya oseng-oseng aja sebentar sampai kadar airnya ini berkurang. Oh ya, di sini saya menggunakan tahu untuk menambah volume ya Bun ya, karena kalau kita menggunakan full jamur itu pastinya harganya bisa mahal banget dan gak cocok untuk jadi camilan murah meriah. Apalagi kalau mau dijual 1000-an ya. Tapi kalau dicampur dengan tahu seperti ini, nanti volumenya akan lumayan banyak. Jadi bisa lebih hemat dan untuk rasanya pastinya tetap enak loh, perpaduan antara jamur dan tahu. Nah ini kalau kita tekan-tekan seperti ini udah nggak mengeluarkan air, berarti ini udah cukup. Ini bisa langsung kita angkat dan pindahkan ke dalam wadah. Ini tahunya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan menumis jamurnya. Panaskan minyak secukupnya dalam wajan untuk menumis. Nah jika sudah panas, masukkan bawang merah dan bawang putih yang tadi sudah kita giling halus. Kemudian masukkan juga cabai merah yang tadi sudah kita iris tipis. Ini kita tumis ya sampai bawang dan cabenya ini matang dan wangi. Nah seperti ini udah cukup. Jika sudah seperti ini, Bunda boleh memasukkan jamur yang tadi sudah kita suwir-suwir. Nah ini kita masukkan semua aja sekaligus. Ini kita aduk-aduk dulu ya biar cabai dan bawang yang di sebelah bawahnya nggak gosong. Kemudian masukkan juga tahu yang tadi sudah kita oseng-oseng sebentar. Nah ini kita aduk-aduk dulu. Oh ya, jika tadi Bunda nggak oseng-oseng dulu tahunya, ini saat dicampur dengan jamur akan semakin merangsang jamur untuk mengeluarkan air. Tapi karena tadi udah kita oseng-oseng sebentar dan kadar airnya juga udah berkurang, ini hasilnya bagus ya, tumisan jamurnya tidak mengeluarkan air lagi. Kemudian masukkan juga kaldu bubuk 1 saset. Di sini saya menggunakan yang rasa daging sapi. Kemudian masukkan juga lada bubuk setengah saset. Masukkan juga gula pasir 1 sendok teh. Juga tambahkan bubuk kari 1/4 sendok teh. Ini bubuk karinya sedikit aja ya Bun ya. Tapi walaupun sedikit, ini nanti akan sangat mempengaruhi rasanya. Nanti rasanya akan lebih sedap dan wangi. Oh ya, tambahkan juga garam sekitar 1 sendok teh. Tapi maaf ya, tadi saat saya memasukkan garamnya nggak kerekam. Nah ini kita aduk-aduk sampai semua bumbunya tercampur rata. Dan jamurnya ini matang. Nah ini semakin dipanaskan jamurnya semakin layu dan volumenya semakin menyusut. Nah seperti ini udah cukup ya. Terakhir Bunda boleh memasukkan daun bawang yang tadi sudah kita iris tipis. Ini kita masak lagi sampai daun bawangnya ini layu. Nah ini udah cukup ya. Ini bisa kita koreksi rasanya. Kalau sudah oke, ini bisa langsung kita angkat dan pindahkan ke dalam wadah. Ini sudah siap untuk dijadikan sebagai isian. Siapkan juga kulit lumpia. Ini kulit lumpianya saya beli yang bungkusan seperti ini. Harganya Rp8.000, isinya ada sekitar 50 lembar. Ini kulit lumpia yang ukuran kecil ya Bun ya. Jadi modal untuk 1 lembar kulit lumpia sekitar Rp160. Dan untuk satu resep ini Bunda memerlukan sekitar 30 lembar kulit lumpia seperti ini. Siapkan juga untuk perekatnya, dan untuk perekatnya mudah, saya hanya menggunakan 1 sendok makan tepung terigu yang dicampur dengan secukupnya air. Nah seperti ini udah cukup ya, ini sudah bisa kita gunakan sebagai perekat. Nah ini sudah ada tumisan jamur pedas, juga larutan terigu sebagai perekat, serta kulit lumpia. Kemudian ambil 1 lembar kulit lumpia, dan letakkan di atasnya sekitar 1 sendok makan penuh tumisan jamur tahu pedas. Kemudian ini kita lipat seperti ini. Jangan lupa bagian pinggirnya diberi sedikit larutan perekat.
Ini kita lipat membentuk segi 4 ya. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana? Mudah ya bun ya cara membuatnya? Ambil 1 lembar kulit lumpia, kemudian letakkan di atasnya sekitar 1 sendok makan muncung tumisan jamur pedas. Kemudian ini kita lipat membentuk segi 4. Oh ya, untuk bentuknya ini boleh divariasikan ya bun ya. Bisa bentuknya segitiga ataupun memanjang. Silahkan disesuaikan dengan selera. Jika bunda membuat seperti yang ada di video, maka satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 35 lumpia isi jamur tahu pedas seperti ini. Oh ya, jika sudah diisi semua, ini bisa bunda stok loh bun. Tapi syaratnya memang isiannya ini harus kering ya. Kalau misalnya isiannya ini basah, saran saya jangan disetok, tapi langsung digoreng aja. Karena isian yang basah akan menyebabkan kulit lumpianya menjadi lembek dan cepat sobek. Tapi jika isiannya ini kering seperti ini dan bunda ingin membuat untuk jualan keesokan harinya, ini bisa bunda buat 1 hari sebelumnya. Tinggal bunda masukkan aja ke dalam wadah yang tertutup rapat, kemudian disimpan di kulkas bawah dan dijual ataupun digoreng keesokan harinya. Tapi punya saya ini akan langsung saya goreng aja. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menggoreng. Ini kita goreng menggunakan api sedang aja ya, sampai kulit lumpianya ini berwarna agak kecoklatan dan crispy. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini kulit lumpianya udah kriuk crispy. Dua sisinya juga udah berwarna kecoklatan. Ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Nah, ini yang barusan kita goreng tadi. Ini terlihat sangat kriuk crispy dan terlihat sangat lezat. Siapa yang menyangka jika camilan kita kali ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana dan murah meriah. Selain dijual satuan, ini juga bisa bunda kemas ya menggunakan plastik mika. Ini punya saya plastik mika yang ukuran 7 x 14 cm. Ini bisa diisi dengan 4 buah. Boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap. Dan ini saya beri stiker thank you juga ya seperti ini. Jika menggunakan plastik mika dan saus sambal saset, silakan disesuaikan lagi untuk harga jualnya. Atau ini juga bisa bunda kemas satuan, misalnya untuk snack box. Ini saya kemas menggunakan plastik OPP. Ini punya saya yang ukuran 9 x 9 cm. Dan saya juga menambahkan stiker thank you seperti ini. Jika dikemas seperti ini, semakin terlihat cantik dan elegan ya bun ya. Pasti akan menaikkan nilai jualnya. Oh ya, jika bunda tertarik membeli plastik OPP dan stiker thank you seperti ini, agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silahkan dicek. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini jika dimakan hangat-hangat, kulit lumpianya kriuk crispy, berpadu dengan lezatnya tumisan tahu jamur yang ada di sebelah dalam. Ini tumisan tahu jamurnya enak banget. Gurih, sedap, terasa ada rempah karinya, juga ada rasa pedas-pedas dari cabenya. Pokoknya ini enak, sedap, mantap. Apalagi dimakan dengan saus sambal seperti ini, semakin menambah cita rasa lezatnya. Jika makan satu, bunda pasti kurang. Ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp21.900, menghasilkan 35 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp625. Nah, ini bisa bunda jual ya dengan harga mulai dari 1.000 sampai 2.000-an aja. Untuk rincian modal dan resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk rincian modal dan harga jual, ini hanya perkiraan ya bun ya. Hanya hitungan kotornya aja, silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Ada yang lebih murah, ada juga yang lebih mahal. Terima kasih ya sudah menonton videonya, semoga bermanfaat dan jualan bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama bunda siapkan makaroni. Di sini saya menggunakan makaroni yang ulir ya. Bunda boleh menggunakan makaroni bentuk yang lain, misalnya yang bentuk panjang. Silahkan sesuaikan dengan selera aja. Dan ini adalah jenis makaroni rebus yang biasa untuk membuat sop. Ini saya beli di pasar, satu pak seperti ini harganya Rp18.000. Isinya ada 1 kg. Tapi yang terpakai untuk satu resep ini cuma sedikit, hanya 300 gram aja. Makaroni ini akan saya lunakkan dengan cara disiram dengan air mendidih.
Pastikan air yang digunakan cukup banyak ya bun ya, karena nanti ini akan sangat melar. Dan jangan lupa diberi sedikit minyak sayur agar nanti setelah ditiriskan dan dingin, ini makaroninya tidak saling menggumpal. Nah, ini kita diamkan dulu ya, sampai makaroninya ini benar-benar lunak dan melar. Sambil menunggu makaroninya ini lunak, kita akan menyiapkan bahan lainnya terlebih dahulu. Siapkan cabai merah besar, di sini saya gunakan sekitar 100 gram aja. Ini sudah saya cuci bersih dan saya iris tipis. Di sini saya menggunakan cabai merah besar karena di tempat saya cabai merah lagi murah-murahnya. Ini saya beli di pasar harganya hanya Rp30.000 per kilogramnya. Tapi kalau misalnya di tempat bunda cabainya lagi mahal, ini cabainya boleh di skip ya, atau boleh juga diganti dengan cabai bubuk. Tapi memang jika bunda men-skip cabai merahnya, ini pasti nanti akan mengurangi volume hasilnya. Nah, ini sudah selesai ya. Ini cabai merahnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 4 batang daun bawang yang ukurannya agak besar. Ini juga sudah saya cuci bersih dan saya iris tipis. Nah, ini udah selesai ya daun bawangnya. Ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 3 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih. Ini sudah saya cuci bersih dan saya giling halus seperti. Nah, ini udah selesai bawangnya, ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga susu SKM putih, ini beratnya 80 gram, atau boleh juga bunda ganti dengan 2 saset susu SKM yang isi 40 gram. Oh ya, untuk susu SKM-nya ini jangan di skip ya bun ya, karena susu SKM ini nanti akan memberikan cita rasa creamy yang khas dan mewah. Nah, ini susu SKM-nya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan wadah bersih dan masukkan tepung terigu sebanyak 140 gram. Ini tepung terigunya kita larutkan dengan 750 ml air dingin. Ini air dingin biasa ya bun ya, bukan air hangat ataupun air es. Jadi ini airnya suhu ruang aja. Tepung terigu yang saya gunakan ini adalah tepung terigu curah biasa aja yang 1 kilonya Rp10.000. Nah, ini kita aduk sampai rata. Jika sudah rata, kemudian masukkan 1 sendok makan datar garam. Juga masukkan 2 saset kaldu bubuk. Di sini saya menggunakan yang rasa sapi. Masukkan juga lada bubuk 1 saset. Ini kita aduk ya sampai rata, dan jika sudah rata, terakhir masukkan susu SKM putih sebanyak 40 gram yang tadi sudah kita siapkan. Nah, ini kita aduk ya sampai susunya ini benar-benar tercampur rata dengan airnya. Jika sudah, ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan melihat makaroni yang tadi sudah kita lunakan. Nah, ini punya saya udah benar-benar melar dan lunak. Ini akan saya tiriskan terlebih dahulu. Kemudian siapkan secukupnya minyak dalam wajan untuk menumis. Jika minyaknya udah panas, kemudian masukkan bawang merah dan bawang putih yang tadi sudah kita giling halus. Kemudian masukkan juga cabai merah yang tadi sudah kita iris tipis. Nah, ini kita masak dan tumis sampai cabai dan bawangnya ini wangi dan matang. Nah, seperti ini udah cukup. Kemudian masukkan larutan terigu yang tadi sudah kita bumbui dan diberi susu SKM. Nah, ini kita aduk terus ya, sampai terigunya ini agak mendidih. Ini harus diaduk terus, karena kalau nggak diaduk, ini bagian bawahnya akan cepat sekali menggumpal. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian bunda boleh memasukkan makaroni yang tadi sudah kita lunakan. Kemudian masukkan juga daun bawang yang tadi sudah kita iris tipis. Nah, ini kita aduk sampai rata, dan kita masak sampai airnya ini agak menyusut, dan tepung terigunya ini matang. Ini kita aduk-aduk terus ya bun ya. Ini saya memasaknya dengan api sedang selama kurang lebih 10 menit. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini airnya udah menyusut, dan nanti jika sudah dingin, ini adonannya nggak akan lengket lagi. Oh ya, jika punya bunda setelah didinginkan adonannya ini masih lengket, berarti kadar airnya masih tinggi. Bunda boleh memasaknya kembali sebentar sampai kadar airnya ini agak berkurang. Nah, ini punya saya yang udah dipindahkan ke dalam wadah, dan ini punya saya udah dingin. Ini sudah nggak lengket lagi. Kemudian siapkan keju cheddar. Ini saya beli di pasar yang repack seperti ini. Harganya murah, hanya Rp13.000, beratnya 250 gram. Tapi untuk satu resep ini yang terpakai hanya 180 gram aja.
Keju ini saya iris tipis-tipis seperti ini. Jadi untuk satu resep ini nanti akan memerlukan sekitar 50 irisan tipis keju seperti ini. Nah, jika sudah, ini kejunya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian ambil satu bagian adonan, ini saya timbang beratnya sekitar 30 gram. Ini kita pipihkan ya, dan ini kita isi dengan irisan keju yang tadi sudah kita siapkan. Kemudian ini kita tutup lagi ya. Ini menutupnya sampai benar-benar rapat agar nanti isinya tidak keluar saat digoreng. Nah, ini kita bentuk segi 4 ya, tapi untuk bentuknya ini bebas sesuai selera aja. Bunda bisa mengkreasikan membentuk yang lain, misalnya segitiga ataupun lonjong. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana mudah ya Bun ya cara membuatnya? Ambil satu bagian adonan, ini beratnya sekitar 30 gram. Kemudian ini kita pipihkan dan diisi dengan irisan keju yang tadi sudah kita siapkan. Kemudian ini kita tutup sampai benar-benar rapat. Dan ini kita rapikan ya sampai membentuk segi 4. Jika Bunda membuat seperti yang ada di video, maka satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 50 makaroni susu isi keju seperti ini. Jika sudah diisi dengan keju semua seperti ini bisa disetok ya Bun ya. Jadi kalau misalnya Bunda ingin membuat untuk jualan keesokan harinya, ini bisa Bunda buat 1 hari sebelumnya. Tinggal Bunda masukkan aja ke dalam wadah yang tertutup rapat, kemudian disimpan di kulkas bawah untuk dijual ataupun digoreng keesokan harinya. Tapi punya saya kali ini akan langsung saya goreng aja. Oh ya, sebelumnya kita siapkan dulu untuk pelapisnya ya. Untuk pelapisnya saya pakai yang praktis aja. Saya gunakan telur. Ini telurnya kita kocok lepas dulu ya. Boleh juga kalau Bunda mau tambahkan sedikit garam ataupun kaldu bubuk agar lebih gurih. Ini mengocoknya sampai benar-benar lepas ya Bun ya, agar pemakaiannya lebih hemat. Kemudian siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menggoreng. Ini kita panaskan minyaknya ya, dan jika sudah panas, langsung kita celupkan makaroni susu isi kejunya ke dalam kocokan telur. Dan langsung kita goreng. Ini kita goreng menggunakan api sedang aja, jangan besar-besar apinya ya Bun ya. Karena camilan yang menggunakan pelapis berbahan telur seperti ini, jika apinya besar, ini bisa cepat gosong. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Ini gorengnya nggak usah lama-lama ya Bun ya, cukup sampai telurnya ini matang aja. Nah, seperti ini udah cukup. Ini dua sisinya sudah berwarna kecoklatan, juga telurnya udah matang. Ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Nah, ini punya saya yang barusan kita goreng tadi. Ini terlihat sangat menarik dan menggoda selera. Ini kelihatan cakep banget. Siapa yang menyangka jika camilan kita kali ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana dan murah meriah. Selain dijual satuan, ini juga bisa Bunda kemas ya menggunakan plastik mika. Ini punya saya plastik mika yang ukuran 7 x 14 cm. Ini bisa diisi dengan 4 kue, boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap. Jika menggunakan plastik mika dan saus sambal saset seperti ini, silahkan disesuaikan lagi untuk harga jualnya. Atau jika Bunda ingin menjual ini satuan, misalnya untuk snack box juga bisa. Ini tinggal Bunda kemas aja menggunakan plastik OPP. Ini punya saya plastik OPP yang ukuran 9 x 9 cm. Saya juga menambahkan stiker thank you seperti ini. Jika dikemas menggunakan plastik OPP dan stiker thank you, jadi semakin terlihat menarik dan elegan ya Bun ya. Oh ya, jika Bunda tertarik membeli plastik OPP dan stiker thank you seperti ini, agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silahkan dicek. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini makaroni susunya lembut banget, creamy, enak, gurih, terasa mewah banget, berpadu dengan lembut dan lezatnya keju yang ada di sebelah dalam. Ini benar-benar perpaduan yang sedap mantep. Ini enak banget. Jika makan satu, Bunda pasti kurang. Jika disantap dengan cocolan saus sambal seperti ini, semakin menambah cita rasa lezatnya. Ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp32.460, menghasilkan 50 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp649. Nah, ini masih bisa Bunda jual ya dengan harga mulai dari 1.000 sampai 2.000-an aja. Untuk rincian modal dan resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek.
Tapi untuk rincian modal dan harga jual, ini hanya perkiraan ya Bun ya, hanya hitungan kotornya aja. Silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang Bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Ada yang lebih murah, ada juga yang lebih mahal. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.